Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa hayyakumullahu jami'an ayyuhat talabatul kiram wa taba mamsyakum wa mahyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila insyaallah ta'ala fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah wa bi'izni sawfa atawasal ma'akum ad-darsal jalil qira'ah kitab Bulughul Maram. Walhamdulillah qad akhadna al-ahadits fi bab salatil jama'ah wal imamah. Wasalna ila al-hadits raqam wahid wa ishrin. Nam wa awal wahid min at-tullab yaqra alaina al-hadis qira'at sahihah wa yutarjim. Anta ya Mas'ud Ali, fadhal. ثم مشى إلى الصف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حفظا ولا تدعوا. رواه البخاري. ولا تعود. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Tarjim. Abi Bakrata bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah dan Nabi Farokat qabla ayyasila ila saf, maka dia ruku sebelum sampai ke saf. Thumma masya ila safi, kemudian dia berjalan ke saf. Kata oleh Nabi dan menunjukkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Allah telah menambah semangatmu. Oke, itu doa ya. Semoga Allah menambahkan semangatmu
dan jangan engkau mengembalikannya atau mengulanginya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa zada Abu Dawud fihi, dan Abu Dawud menambahkannya, wa qaduna sabhi, maka dia itu sebelum sab. sebelum sab. Thumma masya ila sabhi, kemudian dia berjalan ke sab. Ya. Ya, silakan diperhatikan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu, dan dari Abu Bakrah, semoga Allah meridai beliau. Ya. Saya tanya dulu dari sisi bahasanya. Abi, apa kedudukannya Abi? Diraba, mansub atau majrur? Jar ya? Apa tanda jarnya? Iya. Kenapa? Min asma'il khamsah. Iya. Terus Bakrah udah ilaihi, kedudukannya di jar juga. Apa tanda jarnya? Fathah, karena mamnu minas sarf. Alasannya mamnu minas sarfi. Alam dan ta'nis. Jadi dia nama perempuan. Nama perempuan. Semua nama perempuan itu nantinya dijar dengan fathah. Apakah itu nama perempuan memang yang ditujukan perempuan tanpa ada tanya di situ yang menunjukkan perempuan? Ya, seperti Zainab, Maryam, itu kan tidak ada tanya yang menunjukkan perempuan kan? Tapi itu nama diperuntukkan untuk perempuan. Nah, dia termasuk isim mamnu minas sarfi. Ya. Ataukah memang nama, ya, nama yang diakhiri tanda perempuannya itu ta, meskipun itu ditujukan untuk nama laki-laki. Contohnya siapa? Hamzah, Talha, itu kan dimaksudkan laki-laki, ya. Nah, tapi namanya dari segi lafaz dia dalam bentuk perempuan karena adanya ta marbuta yang menunjukkan perempuan itu. Ya, maka semuanya itu isim mamnu minas sarfi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya beliau Abu Bakar, beliau ini sahabat ya, Abu Bakar sahabat. Intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha asal katanya dari mana? Dari kata naha, melarang. Ya. Terus intaha ada tambahan hurufnya di situ. Berapa tambahan hurufnya? 2. Timbangannya adalah ifta'ala. Oke, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, intaha yantahi intihaan. Iya, salah satu maknanya itu menjadi fi'il lazim mutawi, ya. Fi'il mutawi. Fi'il mutawi itu menjadi fi'il lazim dari fi'il muta'addi. Ya. Jadi sampai artinya tersampai, melarang terlarang gitu. Bahwasanya beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un, dalam keadaan dia Nabi, ya, huanya di situ dimasukkan Nabi. Wawunya itu wawu hal. Ya, dalam keadaan beliau yang dimaksud di situ Nabi. Raki'un, dalam keadaan ruku. Ya, saya ulangi terjemahannya. Beliau sampai kepada Nabi wa huwa raki'un, sementara Nabi dalam keadaan ruku. Faraka'a qabla ayyasila ila saffi, lalu Abu Bakar
ruku sebelum sampai ke saf. Lalu Abu Bakar ruku sebelum sampai ke saf. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar menceritakan itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, zadakallahu hirsa. Semoga Allah menambahkan semangatmu untuk mendapatkan kebaikan atau untuk melakukan kebaikan. Wala ta'ud, dan jangan kembali mengulangi perbuatanmu. Yang dilarang di sini diulangi dilakukan, apakah dia takbir sebelum masuk di saf, ataukah yang dilarang tergesa-gesa masuk di salat berjamaah? Ya. Nanti insyaallah kita jelaskan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zada Abu Dawud. Abu Daud menambahkan fihi, di dalamnya, dalam hadis ini. Apa tambahannya? Lapas ini. Faraka'aduna saffi. Abu Bakar ruku sebelum masuk ke saf. Summa masya ila saffi. Kemudian berjalan masuk ke saf. Ya. Jadi gambarannya hadis ini, Nabi SAW suatu saat beliau salat berjamaah. Ya. Lalu Abu Bakar ini terlambat masuk salat berjamaah. Beliau dapati Nabi SAW dalam keadaan ruku. Beliau baru masuk di masjid. Iya. Karena ingin mendapatkan ruku bersama dengan Nabi. Ya. Dia tergesa-gesa sebelum masuk di saf, baru masuk di pintu masjid, langsung takbir juga Allahu Akbar dan ruku. Ya. Nah, ruku, kemudian pada saat itu dia masuk ke saf. Ya, dia masuk ke dalam saf. Nah, setelah itu, ya, diceritakan apa yang dilakukan kepada Nabi SAW, dan Nabi pun mengatakan kepadanya, zadakallahu hirsa. Ya, semoga Allah menambahkan semangatmu untuk melakukan kebaikan atau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Wala ta'ud, dan jangan kamu mengulangi perbuatanmu itu. Iya. Oke. Apa yang diambil dari hadis ini? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, bahwasanya orang mendapatkan rakaat dalam salat berjamaah, maksud saya, ketika dia mendapati imam ruku. Jadi bukan jadi patokannya apakah dia dapat membaca surah Al-Fatihah. Ya, yang jadi patokan dia dapat satu rakaat ketika dia bisa dapat ruku bersama dengan imam. Buktinya apa? Di sini Abu Bakar, dia mendapati ruku bersama dengan Nabi. Ya kan? Secara otomatis Abu Bakar ini dia tidak sempat lagi membaca surah Al-Fatihah. Ya, dia cuma dapatnya ruku bersama dengan Nabi.
Nah, setelah itu Nabi tidak mengatakan ulangi salatmu. Itu tandanya dianggap salatnya beliau sah, gitu kan? Nah, dianggap salatnya beliau sah. Iya. Namun kita perlu juga lihat. Jadi anggap ada orang masuk, ya. Maka caranya pertama dia takbiratul ihram dulu. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Baru dia takbir lagi untuk ruku. Iya. Kalau dia cuma takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, itu tidak apa-apa juga. Tapi yang afdalnya tadi itu, ya, dia takbiratul ihram dulu, baru takbir untuk ruku. Nah, kalau misalkan dia pada saat ruku, imamnya sudah bangun dari ruku, maka pada saat itu dia tidak dapat lagi satu rakaat. Berarti nantinya dia mengqada rakaat yang tertinggal. Ya. Nanti kalau sudah salam imamnya, dia bangkit lagi menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Iya. Yang kedua, kalau misalkan begini, imamnya masih ruku, ya, imamnya masih ruku. Kemudian dia ruku. Pas ruku begini, imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berarti ada didapat sedikit ruku bersama dengan imam. Maka pada saat itu sudah terhitung mendapatkan satu rakaat. Meskipun dia tidak sempat membaca zikir dalam ruku. Ya, meskipun tidak sempat membaca subhana rabbil azim wa bihamdi atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Ya, meskipun tidak sempat dibaca itu, yang penting dia sempat mendapat bersama imam ruku, maka sudah terhitung mendapat satu rakaat. Jelas? Ya? Oke. Dan pendapat ini itu dikatakan oleh ulama kita, hampir ulama sepakat mengatakan satu rakaat itu sudah didapat kalau mendapati ruku bersama dengan imam. Di antara sahabat yang berpendapat seperti itu ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ya Umar bin Khattab, ada siapa lagi, Zaid bin Sabit. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya salatnya seseorang sendiri di belakang saf, ya, itu sah. Bagaimana ceritanya? Karena di sini ada bahagian dari salat Abu Bakar yang dilakukan sendirian di belakang saf. Ceritanya tadi Abu Bakar dia takbir dulu, ya, dan ruku, ya, itu sendirian di belakang saf. Nanti kemudian masuk ke dalam saf. Nah, itu artinya ada sebahagian salatnya yang dilakukan sendirian di belakang saf. Dalam masalah ini diperselisihkan memang oleh ulama kita, ya. Itu akan ada hadisnya, kita baca nanti, ya. La salata liman faridin khalfa as-saf. Ya, tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Bahkan Nabi yang sabda pernah melihat seseorang salat sendiri di belakang saf dan Nabi memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Itu artinya salatnya batal. Ya. Nah, dalam masalah ini itu memang ada perbedaan ulama kita.
Ya, jumhur ulama, ya, jumhur ulama siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Malikiyah, ya, Syafi'iyah, Hanafiyah, ya. Mereka berpandangan bahwasanya salatnya seseorang sendirian di belakang saf itu sah. Ya, sah. Nah, oke. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Beliau berpandangan salatnya seseorang sendirian di belakang saf secara mutlak itu batal. Ya. Yang ketiga, ini ada penggabungan antara dua hadis. Ya, hadis Abu Bakar dengan hadis yang akan kita baca nanti, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata li munfaridin khalfan as-shaf. Ya. Digabungkan, cara menggabungkannya bagaimana? Kalau misalkan dia salat sendirian di belakang saf, padahal masih ada saf kosong di depan, dia tidak masuk di saf kosong itu, tetap dia salat sendirian di belakang saf, maka pada saat itu salatnya batal. Ini tolong diperhatikan. Ya, terkadang kita dapat seperti itu. Ya, salatnya batal. Tapi kalau misalkan, ya, kalau misalkan safnya semua sudah penuh, dia masuk, tidak ada lagi kosong. Ya, bagaimana sikapnya pada saat itu? Ya, dia salat sendirian di belakang. Bagaimana hukum salatnya? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena tidak ada lagi tempat yang bisa dimasuki di saf. Ya. Sedangkan wajib atau rukun salat yang lain ketika tidak mampu dilakukan itu gugur. Seperti misalkan berdiri, ya dong? Orang tidak mampu berdiri, maka boleh salat duduk. Itu kan? Sama ini karena dia tidak mampu lagi masuk ke dalam saf, ya, dan salat sendirian di belakang saf, insya Allah salatnya sah. Ya, dan ini pendapat yang dianut oleh Al-Imam Hasan Basri, ya, dianut juga oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an. Ya. Dan ini pendapat yang saya pikir pendapat yang lebih kuat dan moderat. Kenapa saya kata moderat? Ya, karena dia menggabungkan dua hadis. Iya. Coba bayangkan kalau kita sendiri, ya, di belakang, kita pusing kalau kita katakan batal salatnya kalau salat sendirian. Bagaimana sikap pada saat itu? Ya dong? Oke. Apakah orang pada saat itu ketika dia masuk salat berjamaah dan dia sendirian, apakah sikapnya pada saat itu dia menarik seseorang ke belakang untuk menemani dia salat bersaf di belakang, atau tetap dia salat sendiri? Tetap dia salat sendiri atau menarik seseorang ke belakang, ya, untuk menemaninya bersaf? Iya. Itu akan ada lagi hadis yang kita baca nanti, ya. Awi taralta ahadan, ya. Atau kamu menarik seseorang ke belakang. Tapi ternyata tambahan ini dianggap oleh ulama hadis kita itu tambahan daif, ya. Bahkan dihukumi dia itu adalah hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Oke, maka tetap tidak usah menarik seseorang ke belakang menemani saf. Tetap saja salat sendirian di belakang saf. Ini kalau sudah penuh saf di depan. Iya. Baik. Oke. Itu barangkali dua pelajaran di sini yang bisa kita ambil di hadis Abu Bakar
Ya, kita sempurnakan di hadis kedua dan ketiga. Ini masih ada keterkaitannya. Ya. Hadis Wabisa ibni Ma'bad. Ya, silakan di belakang perempuan. Satu orang baca. Kamaria, mana Kamaria? Silakan Kamaria. Wabisa. Ya, terjemahkan. Ya. Oke, wa an Wabisata ibni Ma'bad al-Juhani. Dari Wabisa bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a rajulan, pernah melihat seorang laki-laki, yusalli khalfas saffi wahdahu, salat di belakang saf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas salatah, lalu Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, juga Abu Dawud, wa Tirmizi, juga At-Tirmizi, wa Hassana, dan Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hadis hasan. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, adapun Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi Tirmizi mengatakan hadisnya hadis hasan, kalau Ibnu Hibban dia mensahihkan hadis ini. Oke. Baik. Nah, hadis ini termasuk hadis sahih. Ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, yang pertama hadis Abu Bakar itu menunjukkan salat sendiri seseorang di belakang saf itu sah. Sementara hadis ini yang menunjukkan bahwasanya salatnya seorang sendiri di belakang saf itu batal karena Nabi memerintahkan untuk mengulanginya. Ya. Jadi yang paling kuat pendapat yang seperti saya jelaskan tadi adalah pendapat yang menggabungkan dua hadis ini. Ini pernah pengalaman lagi. Ya, pernah saya mendapati, terkadang kalau di kampung-kampung itu, apalagi di waktu-waktu sibuk, ya, biasa dia tunjuk azan, dia iqamat, dia imam, dan dia tuh makmum sendiri, ya. Kemudian ada yang masuk. Orang ini beranggapan mudah-mudahan ada lagi orang kedua yang datang. Makanya dia ambil saf pas di belakang imam. Ini cuma berdua. Ya, dia cuma berdua. Imamnya di depan, di tempat imam, dia masuk tetap ambil saf di belakang imam. Ya, dengan harapan mungkin saja ada orang yang masuk. Bagaimana sikap pada saat itu? Ya, pada saat itu salatnya, ya, kamu ini yang masuk langsung berdiri di samping kanan imam.
Kalau kamu tetap salat di belakang imam pada saat itu, ya, dan tidak ada yang masuk menemani kamu, salatmu tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Karena hadis ini, la salata limunfaridin khalfa as-saf. Ya, tidak sah salatnya seseorang sendiri di belakang saf. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana aturannya kalau cuma berdua dengan imam. Ya, nah, itu tetap di samping kanan imam. Ya. Nanti kalau ada yang datang lagi, ya silakan mundur ke belakang, membuat saf. Iya. Tapi selama tidak ada yang ditemani, baru berdua, ya, maka tetap kamu berdiri di samping kanan imam. Iya. Oke. Terakhir, ini saya lupa menjelaskan dan saya pernah ditanya oleh salah satu santri di sini. Pertanyaannya dia bilang begini, bagaimana hukumnya melaksanakan salat sunnah secara berjamaah? Misalkan salat duha dilakukan secara berjamaah. Oke. Salat duha Nabi tidak pernah melakukannya secara berjamaah. Ya. Oke, semua salat sunnah itu pada hakikatnya umumnya dilakukan sendiri-sendiri. Ya, kecuali salat sunnah yang memang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Seperti apa contohnya? Ya, salat Id, ya, itu memang dianjurkan pelaksanaannya secara berjamaah. Ya. Namun yang lain-lain secara umumnya salat sunnah itu dilaksanakan sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang melakukannya berjamaah, seperti salat duha, dilakukan secara berjamaah, boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh dengan catatan, ya, untuk kemaslahatan dan tidak dilakukan secara rutin. Ya, kemaslahatannya seperti apa? Misalkan kita mau membiasakan anak-anak untuk salat duha, ya, maka dilakukan secara berjamaah. Karena kapan tidak dilakukan secara berjamaah, mungkin susah untuk salat duhanya, gitu kan? Maka pada saat itu boleh. Ya, tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas. Iya. Oke, apa dalilnya? Dalilnya seperti hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Hadis Ibnu Abbas di mana beliau salat sunnah berjamaah bersama dengan Nabi di suatu malam. Juga hadisnya Anas bin Malik, beliau pernah salat berjamaah dengan Nabi, ya, di rumah ibunya, ya, bersama dengan satu orang lagi anak yatim, ya, dan di belakangnya ada perempuan. Iya, itu semua menunjukkan salat sunnah itu boleh dilakukan secara berjamaah. Oke, itu barangkali yang bisa kita jelaskan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum bubar baca beberapa ayat dari Al-Qur'an dulu. Yudi, boleh repain. Power on.